Shalom dan selamat hari Minggu buat saudara-saudara di rumah. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati kita. Minggu ini adalah minggu ke-25 selama kita mengadakan ibadah di rumah. Kami atas nama Perhada Dohakai Tanjung Priuk mengucapkan selamat beribadah buat saudara-saudara semuanya. Namun sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian Hakai nomor 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Benar, syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan kabar baik, menyinari hati kami, supaya kami dapat mengenal Engkau dan mengetahui kehendak-Mu. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu selama hidup kami di dunia ini, supaya kami beroleh kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuduskanlah hati kami melalui Roh Kudus-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menahan segala keinginan daging, serta meninggalkan nafsu dunia kami. Satukanlah hati dan pikiran kami, menuruti kehendak-Mu, karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Firman Tuhan pengganti dasar kita tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 127 ayat 6. Marilah merendahkan diri serta mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa yang di surga, yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah terhadap kami orang berdosa. Kami datang bersujud di hadapan-Mu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan firman-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan sebagai sumber kehidupan dan segala berkat, kasih karunia, dan yang memberi keselamatan bagi kami. Namun iman percaya kami sering goyah, tersesat, dan selalu menuruti keinginan dunia ini, meyakini dan mengabdi kepada kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh duniawi. Karena itu ya Tuhan, kami sudah layak menerima hukuman. Namun karena Engkau tidak menghukum kami, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikanlah kami dengan darah anak-Mu, Yesus Kristus, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Marilah kita dengar janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Tuhan Allah adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan dan pelanggaran dan dosa kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita muji Tuhan dari nyanyian HKI nomor 228 ayat 3. Firman Tuhan Nats Epistel untuk minggu ini tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 2 mulai ayat 13 hingga ayat 17. Marilah kita baca secara responsoria. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah,
yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian HKI nomor 39 ayat 3. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 246 nomor ayat ketiga. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 dimulai dari ayat 12 dan berakhir pada ayat 18. Demikian firman Tuhan, mari kita simak bersama. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka,
maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sampai di situ firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penting diketahui bahwa perikop kita ini berbeda dengan Imamat 25 ayat 1 sampai 22 tentang perbudakan dari suku bangsa lain yang dapat memperoleh kebebasannya setelah tahun Yobel. Sementara perikop kita ini adalah contoh praktek perbudakan di antara sesama bangsa Ibrani yang harus diperlakukan secara khusus sebagai sesama umat Tuhan dan diatur menurut hukum Sabat. Dalam hukum tentang perbudakan itu diperintahkan bahwa seorang budak harus memperoleh kebebasannya pada tahun ke-7 sebagaimana mengacu kepada pengertian Sabat Tuhan, seperti tertulis di dalam perikop kita yang mengatakan menyangkut pembebasan seorang budak menjadi seorang yang merdeka tidak boleh dilepas begitu saja. Haruslah seorang tuan memperhatikan masa depan si hamba tersebut dengan memberi bekalnya. Dalam istilah sekarang mungkin setara dengan istilah pesangon yang tidak hanya sekedar tetapi secara melimpah dari hasil tani atau ternaknya. Kecuali jikalau seorang budak ingin tetap bersama tuannya, maka ia akan menjadi budak tuannya untuk selamanya. Selain dasar hukum Sabat, dalam perikop ini juga dijelaskan bahwa tindakan penebusan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir menjadi dasar perlakuan terhadap seorang budak Ibrani menjadi seorang merdeka sepenuhnya. Artinya, umat Tuhan yang pernah ditebus sebagai budak diingatkan agar tidak berusaha memperdaya sesamanya, melainkan memberdayakannya. Oleh sebab itu, maka apa yang menjadi penekanan sesungguhnya menyangkut undang-undang perbudakan dalam umat Tuhan adalah
kasih anugerah Tuhan Allah. Hukum kasih inilah yang menjadi inti dari hukum Sabat tentang perbudakan tersebut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, praktek perbudakan itu memang tidak ada lagi sekarang ini. Namun perikop ini mau mengingatkan kita sebagai orang yang pernah ditebus. Pertama sebagai budak penguasa jahat, dan sekarang sebagai orang yang ditebus dari budak dosa ke dalam hidup bersama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita telah menjadi milik Kristus dan menjadi hamba yang melayani baginya. Maka setiap orang Kristen lewat perikop ini ditekankan agar mengingat kasih karunia Tuhan dan sebagai hamba supaya berlaku setia melayaninya sebagaimana kasih Tuhan kepadanya. Inilah yang akan kita kembangkan dari perikop ini, yakni kasih karunia Tuhan terhadap umatnya, yang menjadi dasar utama dari sikap etis umat Tuhan dalam hal ini tentang perlakuan terhadap sesamanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih karunia adalah dasar etika moral umat Tuhan. Apabila diperhatikan baik dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru, sangat jelas kelihatan bahwa tindakan kasih Tuhan selalu dikaitkan dengan moralitas umat Tuhan. Dalam kitab Perjanjian Lama, hal ini dapat kita lihat dari judul besar dari ke-10 hukum Taurat itu, yaitu Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 2. Itu berarti bahwa pembebasan atau kemerdekaan umat Tuhan tidak bergantung pada usaha-usahanya secara militer maupun politis, melainkan terletak pada ketaatannya kepada Allah. Kemerdekaan mereka justru adalah anugerah Allah. Atas dasar itu pula umat Tuhan diperintahkan untuk berlaku adil, benar, setia, dan kasih kepada Allah dan sesamanya manusia, seperti yang dirangkum di dalam ke-10 hukum Taurat itu. Jadi perlu diingat bahwa dasar etika Kristen bukan etika filosofis, etika yang berpusat kepada akal budi manusia, tetapi Tuhanlah dengan tindakan kasih-Nya menjadi dasar etika perilaku setiap umatnya. Hal yang sama juga kita lihat dalam kitab Injil. Di dalam kitab Injil Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Inilah yang secara luas dapat kita lihat dalam khotbah Yesus di bukit dalam kitab Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7, yang kemudian ditegaskan kembali di dalam kitab Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, yang mengatakan kasih kepada Allah dan sesama sebagai kesimpulan dari ke-10 hukum Taurat. Lalu oleh Rasul Paulus di dalam suratnya Roma 13 ayat 8 sampai 10 juga mengatakan, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, kasih adalah hukum kemerdekaan. Untuk mengerti tentang hal ini, perlu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan atau kemerdekaan bukan berarti bebas melakukan sesuatu sesuai kehendak dan keinginan sendiri. Kemerdekaan Kristen bukanlah berarti penghapusan tanggung jawab, melainkan respons atas tindakan Allah yang membebaskan umatnya. Kita tahu bahwa yang bertindak membebaskan atau sebagai penebus adalah Tuhan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus, seperti yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dan pasal 7 ayat 22. Tindakan penebusan oleh Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan kita miliknya dan menjadikan kita hamba baginya,
dari sebelumnya hamba bagi tuan atau penguasa yang jahat, kini menjadi hamba bagi Tuhan kita di dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Inilah kemerdekaan Kristen, kemerdekaan untuk kasih dan pelayanan kepada Allah dan manusia. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, merdeka berarti mengikat kasih Tuhan dan bertanggung jawab melayani Allah dan sesama. Secara kebetulan tanggal 17 Agustus 2020 ini akan kita rayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Oleh sebab itu, sebagai rakyat Indonesia, kita patut mengucapkan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, merdeka. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada alinea ketiga disebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah sebuah pengakuan atas tindakan Tuhan Allah yang memberikan kebebasan dari penjajahan, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh atas dirinya. Sebagai negara atau orang merdeka, haruslah benar-benar menghayati dan merefleksikan kemerdekaan itu dalam kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Ciri suatu bangsa yang merdeka adalah menjunjung tinggi kemerdekaan itu sendiri dan tidak menjadi penjajah baru yang menindas bagi sesama maupun bangsa yang lain. Secara khusus bagi kita saat ini, perikop ini mengingatkan kita dan saudara-saudara sekalian untuk menghayati anugerah Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan itu yang menggerakkan kita untuk senantiasa menjadi orang-orang merdeka di dalam segala kebaikan dan kasih. Siapapun saudara, sebagai penguasa, tuan, kepala atau pemimpin, penguasa atau pemilik modal, pemerintah, atau bahkan sebagai individu, kita terpanggil untuk mengingat kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan bawahan kita atau siapapun juga, ingatlah selalu bagaimana Tuhan dulu mengasihi engkau, sehingga engkau dalam keadaan seperti sekarang ini. Ingatlah Tuhan yang pernah bertindak melakukan karya pembebasan di dalam hidupmu. Biarlah kasih karunia Tuhan itu selalu menginspirasi engkau untuk semakin mengenali kebenaran, keadilan, dan kasih yang memerdekakan. Syukurilah kemerdekaanmu dan lakukanlah tanggung jawab memerdekakan sesamamu. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk menjadi hamba yang merdeka di dalam kasih, keadilan, dan kebenaran bagi sesama kami, sehingga semua orang
dapat merasakan dan bersyukur atas kasih karunia-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 29 ayat 2. Yesus, Kau telah melimpahkan anugerah-Mu padaku, juga bagi yang setia merindukan firman-Mu. Kaulah sumber kehidupan bagi umat-Mu, ya Tuhan, yang berdoa padamu selalu dapat bertaruh. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kesetiaan-Mu kepada kami dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi untuk kami. Demikian juga kesehatan yang Engkau berikan kepada kami dan penyertaan-Mu kepada kami semua jemaat-Mu hingga hari ini. Dan kami boleh bersekutu dengan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun melalui live streaming ini, kami semua jemaat-Mu tidak dapat berkumpul dan bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus ini, karena pandemi COVID-19 yang melanda negeri kami, dan jemaat-Mu boleh beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan menerima persembahan pujian kami, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu, karena Engkau telah memberikan kabar baik, menyinari hati kami, supaya kami dapat mengenal Engkau dan mengetahui kehendak-Mu. Kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu selama hidup kami di dunia ini, supaya kami beroleh kebahagiaan yang daripada-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam di setiap hati kami. Ajari dan tuntun kami Tuhan, serta buka pintu hati kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang menaburkan firman-Mu dan semua kru live streaming serta pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Kiranya urapi kami seluruhnya Tuhan di dalam pelayanan kami hari ini, untuk sehingga semakin hari semakin bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, dimanapun mereka berada dirawat, baik di rumah ataupun di rumah sakit, yaitu keluarga Amang J. Huta Barat Boru Silitonga, di dalam pemulihan. Amang B. Sitohang Boru Sijabat dalam pemulihan. Inang Nyonya GP Sinaga Boru Siregar dalam pemulihan. Inang Nyonya Mandalu Boru Huta Barat dalam pemulihan. Kiranya Engkau menjamah tubuh mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan dari sakit penyakitnya. Berkati obat yang dimakan dan juga para medis yang merawatnya, sehingga memperoleh kesembuhan dari Engkau dan dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada jemaat-Mu, di mana keluarga Amang Kapa 1000 Boru Simatupang,
amang situa ato gatorop boru raja guguk, amang hatehu tabarat boru manulang, amang es nenggolan boru si majutak, dan juga amang marbun boru panggabean, amang te siregar boru si barani. Telah memberikan ucapan syukur pada hari ini, dan juga seluruh jemaatmu yang memberikan persembahan mingguan dan persembahan bulanan, perpuluhan dan diakonia. Kiranya Tuhan yang memberkati jemaatmu, berkati pekerjaannya, berkati usahanya, berkati anak-anaknya Tuhan, dan Engkau berkati kesehatannya, sehingga jemaatmu semakin bersuka cita, memuji memuliakan namamu. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga dengan jemaatmu yang mengalami penderitaan atau kesusahan ekonomi akibat dari dampak COVID yang kami hadapi saat ini. Kiranya Engkau memberikan kesabaran dan kekuatan supaya kami selalu setia dan tidak menyimpang dari jalan-Mu. Dan kami mohon Tuhan, Engkau cukupkan kebutuhan semua jemaat-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada jemaat-Mu, di mana anak kami, Ripal Nenggolan dengan calon mempelai Ristana Nadia Purugultom, acara ikat janji boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga memohon Tuhan pada hari ini, biarlah campur tangan-Mu yang hadir dalam acara pemberkatan nikah anak kami, yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020, sehingga boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah menjadi keluarga yang setia di hadapan-Mu, dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Allah Bapa kami yang di sorga, kami seluruh bangsa Indonesia bersyukur atas kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami, di mana besok tanggal 17 Agustus 2020, genaplah bangsa Indonesia 75 tahun merdeka. Kami mohon Tuhan, ajarilah kami untuk hidup sebagai orang yang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi ajari kami hidup sebagai hamba-Mu ya Allah. Ajari dan tuntun hati dan pikiran kami, menghormati sesama kami, mengasihi saudara-saudara kami, dan selalu takut kepada-Mu ya Tuhan, serta menuruti pemimpin kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa secara khusus untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di negeri kami ini, supaya cepat berlalu. Kiranya Engkau mengasihi kami untuk menjauhkan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memakai dan mengurapi setiap jajaran pemerintah, para medis dan ilmuwan dalam mengatasi COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali berkumpul dan beraktivitas seperti biasa. Dan Engkau pulihkan Tuhan ekonomi di dalam negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami remaja, pemuda-pemudi, baik yang masih bersekolah atau kuliah, yang sudah bekerja atau masih dalam mencari pekerjaan. Tolong Engkau sertai di setiap pergaulan, pendidikan, atau apapun itu Tuhan kegiatan anak-anak kami. Biarlah Engkau tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jadikanlah anak-anak kami penerus bangsa yang percaya akan kasih karunia-Mu. Jadikanlah menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar. Jadikanlah setiap pribadi menjadi kebanggaan bangsa dan negara. Kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati para pemimpin dari yang terendah sampai pemimpin yang tertinggi, agar senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di seluruh negeri kami yang tercinta ini. Dan kami juga berdoa Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemimpin kami untuk boleh ikut membuka jalan pemberitaan firman-Mu, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Bapa di sorga, ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Janganlah kiranya Engkau ingat dosa dan kesalahan kami, tetapi ingatlah kami Tuhan atas kasih-Mu yang besar. Inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKI nomor 214, ayat pertama
dan kedua sambil mengumpulkan persembahan. Bersama Yesus dalam pelukannya, jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Dengar Ia berfirman, datanglah padaku. Tinggalkan kegelapan, yakinlah padaku. Aman bersama Yesus dalam pelukannya, jangan lagi kau takut, datanglah padanya. Aman bersama Yesus, mari kepadanya, tempat yang paling indah ada di rumahnya, dan telah tersedia tempat nyaman bahagia, agar damai sentosa yang datang padanya. Aman bersama Yesus, mari kepadanya, tempat yang paling indah ada di rumahnya. Kita tutup ibadah kita, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan kehidupan. Kami sungguh merasa bersyukur karena begitu besar kasih dan berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Sebagai tanda syukur kami, hari ini kami menyampaikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya sebagai persembahan yang kudus di hadirat-Mu. Berkatilah persembahan ini dan bimbinglah para pelayan-Mu untuk mempergunakannya dalam pelayanan dan pengembangan kerajaan dan kemuliaan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Ajarlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom. Atas nama Perhalado dan tim multimedia HKI Jemaat Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua.